Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dorval Siregar. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Politeknik Caltech Riau. Saya dari program studi Sistem Informasi, lebih tepatnya saya dari dua Sistem Informasi B. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Version Control System atau sering disingkat dengan VCS, yang dimana nanti kita akan bahas terlebih dahulu pengertiannya, kemudian jenis-jenisnya, kapan harus dipakai, dan kita langsung cobakan nanti menggunakan Git. Nanti kita install terlebih dahulu di laptop atau PC kita masing-masing Git-nya. Kemudian nanti di penghujung video nanti saya akan menjelaskan tentang passing data dari root ke controller kemudian ke view, yang dimana untuk tugas passing data ini saya akan menghubungkan dengan topik project saya, yaitu pada project Bina Desa. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang version control system. Sebelum kita membahas jauh lebih lanjut tentang version control system, kita harus mengetahui apa sebenarnya itu version control system atau yang sering disingkat dengan VCS. Di sini saya mengangkat sebuah studi kasus atau masalah yang sering kita hadapi sehari-hari, yang dimana harapannya dengan dengan penjelasan masalah ini dapat membuat teman-teman lebih cepat mengerti tentang apa itu version control system. Oke, kita akan lihat terlebih dahulu masalahnya. Di sini saya mengambil sebuah masalah, yaitu pada saat saya membuat sebuah laporan, yang dimana setiap laporan-laporan ini saya buat nama-nama file yang berbeda, yang dimana nama-nama file berbeda itu terjadi karena saya membuat sebuah perubahan di setiap file laporan saya. Misalnya pada laporan satu ini terdapat kesalahan pada bagian contohnya pada bagian judul pada laporan tersebut. Saya lakukan perubahan pada laporan tersebut, kemudian saya save dengan nama file berbeda, yaitu pada nama laporan satu fix, yang dimana harapannya dengan saya membuat nama file yang berbeda, saya bisa tahu apa perubahan yang terjadi dari sebelum saya membuat mengedit, yaitu pada laporan satu, dan setelah saya edit, yaitu pada laporan satu fix. Kemudian pada laporan satu fix saya jumpa masalah-masalah baru lagi. Contoh, ada salah screenshot, ada salah menuliskan deskripsi atau apapun sebagainya. Kemudian saya lakukan perubahan di file laporan satu fix. Di laporan satu fix ini saya membuat file baru lagi untuk menyimpan file-file atau baris-baris atau isi file yang sudah saya ubah, yang dimana harapannya saya menyimpan pada file baru ini agar file yang sebelumnya ada backup, atau saya tahu apa yang saya ubah antara file ini dengan file laporan satu fix dengan laporan satu final. Jika terdapat banyak kesalahan dan saya mengulangi dengan perlakuan yang sama, atau saya buat dengan cara yang sama, saya buat file baru lagi, itu pada akhirnya kita akan kebingungan mana sebenarnya file laporan yang betul-betul benar. Oleh karena itu kita menggunakan nama yang namanya version control system, yang dimana version control system ini sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melacak dan mencatat setiap perubahan pada kode atau file, dimana jika kita cari contohnya lagi, itu mirip seperti penggunaan fitur riwayat revisi pada Google Docs. Kalau teman-teman sering pakai Google Docs, teman-teman bisa tahu fitur revisi ini, yang dimana kita tahu siapa yang mengubah, kapan kita ubah, apa yang diubah. Jadi itulah yang dimaksud dari version control system, dimana sistemnya ini mencatat semua yang akan kita ubah. Contoh, kita mengubah pada baris-baris codingan, kita lakukan saja perubahan pada file tersebut. Kita tidak perlu membuat file baru atau membuat sebuah project baru khusus untuk
menambahkan sebuah fitur, karena itulah fungsi dari version control system ini. Version control system ini mencatat apa yang kita ubah tanpa perlu membuat sebuah file atau melakukan duplikat sebuah project kita nantinya. Yang dimana saya akan menjelaskan langsung jika kita terapkan di project atau dalam segi dunia pemrograman. Pertama, di sini saya ambil contoh di tanggal 10 bulan 7 2013 saya membuat sebuah file dengan nama index.html pada project saya. Oke, ternyata di hari-hari selanjutnya, yaitu pada tanggal 10 bulan 9 2013 saya menambahkan file baru, yang dimana file baru ini saya ingin tercatat kapan saya membuat file baru ini. Digunakanlah yang namanya version control system, yang dimana pada saat saya membuat file ini index.html pada tanggal 10 bulan 7 2013, version control system akan mencatat apa yang saya lakukan. Di sini saya membuat modify, yaitu mengubah headline dari si HTML ini. Kemudian di tanggal 10 bulan 9 2013 saya melakukan perubahan dan membuat sebuah halaman baru pada tahapan ini, yaitu saya membuat, sebagai contoh di sini saya membuat halaman about. Kemudian ketika saya membuat halaman about, si version control system mencatat apa perubahan yang saya buat. Perubahan yang saya buat tadi kan saya membuat halaman about. Jadi di version control system dia akan mencatat, oh yang kamu ubah itu atau yang kamu buat itu adalah about.html. Di sini kita bisa lihat created. Kemudian pada tanggal 10 bulan 12 2013 saya ingin melakukan perubahan pada halaman about. Di halaman about itu saya lakukan perubahan pada bagian codingannya, yang dimana ketika saya melakukan perubahan pada halaman about ini, si version control system akan mencatat perubahan yang saya buat tadi. Contoh, saya pada tanggal 10 bulan 12 2013 saya melakukan perubahan nama pada perubahan codingan. Kemudian Visual Studio Code akan menyimpan si perubahan saya tersebut. Yang dimana dengan adanya version control system ini kita tidak perlu lagi extract project, kemudian kita extract project lagi, kemudian kita ganti namanya, misalnya project 1 fix, kemudian project 2 fix, kemudian project 1 final. Kita tidak perlu lagi membuat seperti itu, karena ya itu bisa memakan banyak waktu, sangat besar kemungkinan kesalahan. Oleh karena itu kita menggunakan yang namanya version control system untuk mempermudah kita untuk melihat apa-apa yang sudah kita ubah pada sebelum-sebelumnya. Mungkin itu pengertian dari version control system atau konsep dari version control system ini. Jadi kesimpulannya, version control system ini adalah sebuah sistem yang dapat membantu kita untuk mencatat perubahan-perubahan yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Jadi, kapan kita harus menggunakan version control system? Yang pertama adalah jika kita ingin melihat perubahan-perubahan yang kita lakukan. Yang kedua, jika ingin memiliki backup dari project-project yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga itu jika kita ingin kembali ke versi sebelumnya atau sebelum diedit. Misalnya, jika teman-teman pada sebuah project, yaitu pada versi yang pertama, teman-teman menambahkan sebuah fitur dan berhasil dan bisa dijalankan. Kemudian teman-teman buat versi kedua dan menambahkan fitur baru lagi, ternyata ada error di versi yang kedua ini. Teman-teman bisa kembali ke versi yang pertama tadi atau versi yang sebelum dibuatnya versi kedua tadi. Jadi umpamanya kita bisa kembali ke project yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang keempat itu jika kita ingin bekerja kolaboratif di sebuah project dengan beberapa orang atau kolaborasi. Sebagai contoh, jika pada saat mengerjakan sebuah project dengan jumlah orang yang lebih dari satu, misalnya ada 2 orang mengerjakan sebuah project bersamaan,
teman si A dan si B bisa lihat apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu proyek tersebut. Sebagai contoh, si A menambahkan sebuah fitur, si B bisa lihat apa yang ditambahkan dan apa file yang diubah, ditambah, atau bahkan dihapus oleh si A. Begitu juga dengan si B, jika dia menambahkan fitur atau melakukan perubahan, si A bisa lihat perubahan atau fitur apa yang ditambahkan oleh si user B. Jadi itulah fungsi dan kenapa kita harus menggunakan version control system. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas yang namanya Git. Untuk Git itu sendiri merupakan tools dari version control system yang dimana berfungsi untuk menyimpan serta melacak kode atau program yang kita lakukan perubahan. Untuk Git itu sendiri dibuat oleh Linus Torvalds pada tahun 2005, yang dimana beliau merupakan pencipta dari sistem operasi Linux. Untuk fungsi utama dari Git itu, yang pertama mencatat riwayat perubahan-perubahan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang kedua itu bisa kembali ke versi sebelumnya, dimana jika teman-teman mengerjakan sebuah project dan teman-teman menyimpan sebuah codingan yang baru, ternyata error, teman-teman bisa kembali ke file yang lama. Kemudian yang ketiga itu memudahkan kerja dan tim kolaborasi. Nantinya kita akan gunakan Git untuk melakukan kolaborasi dengan teman-teman satu project kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dari si Git. Jadi di Git ini kita ada dihadapkan 4 bagian. Untuk bagian yang pertama itu ada project folder, kemudian working directory, ketiga staging area, dan yang keempat itu local repository. Untuk pertama kalinya kita itu berada di project folder, yang dimana project folder ini itu project kosongan kita yang belum ada sama sekali kita gunakan fungsi dari Git. Untuk project pada tahap ini kita harus melakukan install yang namanya Git. Untuk proses installnya itu kita download saja dari YouTube atau Google, itu yang nama softwarenya itu adalah Git. Untuk praktiknya nanti saya akan bahas di video di menit ke depan selanjutnya. Jadi sekarang ini saya fokus ke konsepnya terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang sudah install Git, teman-teman buka terminal dari project teman-teman semua. Di pada terminal project teman-teman, jalankan perintah yang namanya git init. Fungsi dari git init itu membuat sebuah file dengan nama membuat sebuah folder atau file yang namanya itu .git, seperti ini, .git, dimana fungsi dari folder ini itu menyimpan semua perubahan-perubahan yang kita lakukan di project kita. Jadi teman-teman, perintah ini merupakan perintah yang wajib agar kita bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Jika kita sudah menginstal yang namanya Git dan kita sudah jalankan Git init, kita masuk ke working directory. Di working directory ini merupakan bagian yang dimana pada bagian ini disinilah kita terjadi proses pengubahan, pengeditan, penghapusan sebuah file, penambahan sebuah file, atau berbagai perubahan-perubahan lainnya. Itu kita kerjakan di working directory. Yang dimana pada saat di working directory ini project kita masih perubahannya belum terlalu signifikan. Jadi setelah kita pada penerapannya telah selesai melakukan coding atau proses mengerjakan projectnya, dan kita ingin melakukan melanjutkan tahap selanjutnya, kita harus menjalankan perintah git add untuk masuk ke bagian staging area. Jadi teman-teman, di staging area ini merupakan bagian tempat untuk menyimpan sementara file-file yang sudah kita ubah. Jadi di staging area ini nanti si Git itu sendiri akan menentukan mana file yang diubah atau modify, mana yang baru dibuat, kemudian mana yang dihapus. Jadi di staging area ini nanti semua informasi tentang perubahan-perubahan itu disimpan, namun sifatnya bersifat sementara. Jadi untuk memindahkan file yang dari working directory ke staging area itu, kita menggunakan perintah berikut. Yang pertama perintah itu adalah git add, kemudian ada dot.
Jadi untuk memindahkan working directory ke staging area, kita jalankan saja perintah ini. Kenapa di sini ada git add dot atau titik? Karena makna dari titik ini itu kita memindahkan semua file dari working directory ke staging area. Namun jika teman-teman hanya ingin memasukkan satu file atau beberapa file ke staging area, teman-teman bisa melakukan pemindahan dari working directory ke staging area itu menggunakan perintah berikut, yang dimana untuk membaca perintahnya itu git add index.php. Jadi index.php ini merupakan file pada di working directory yang akan kita pindahkan ke staging area. Oke, itu untuk penjelasan tentang perpindahan dari working directory ke staging area. Jadi nanti teman-teman di staging area ini tuh kita sudah bisa lihat mana data-data atau file-file yang sudah kita buat. Kemudian kita akan masuk ke atau kita akan melakukan commit ke local repository. Untuk memasukkan ke local repository, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu repository. Repository itu tempat penyimpanan pada proyek kita. Jadi untuk melakukan penyimpanan ke local repository itu kita harus jalankan perintah git commit min m, kemudian kita masukkan pesan commitnya. Untuk pesan commit ini kita bisa bebas. Jadi setelah file-file yang sudah kita ubah disimpan di staging area, kita ingin masukkan ke local repository agar perubahan-perubahan yang kita lakukan tersebut bersifat permanen pencatatan perubahannya. Jadi untuk melakukan git commit itu, setelah kita lihat di staging area semua file yang kita ubah telah benar, kita langsung bisa jalankan perintah berikut git commit min m terus commit. Kemudian nanti semua file-file yang ada di staging area akan dipindahkan ke local repository, yang dimana local repository ini tuh nanti menyimpan semua perubahan-perubahan yang sudah kita buat. Karena sesuai dengan pengertiannya, local repository ini itu tempat penyimpanan setelah commit dan riwayat lengkap perubahan. Jadi itu untuk konsep dasar dari si git itu sendiri. Mungkin kita akan lanjut ke tahap penerapan gitnya secara langsung. Baik, untuk tahap yang pertama itu kita install terlebih dahulu gitnya. Teman-teman bisa download dulu dari browser untuk gitnya. Di sini saya sudah punya, saya akan coba langsung install saja. Saya klik yes tadi di bagian itu, kemudian pada bagian ini saya klik install, kemudian saya akan kita tunggu proses loadingnya sampai selesai. Oke, proses install gitnya sudah selesai, langsung kita klik finish saja. Finish, maka kita telah berhasil melakukan proses instalasi git. Kita akan lanjutkan ke tahap yang kedua. Baik, setelah teman-teman berhasil menginstal gitnya, kita akan langsung ke tahap inisialisasi gitnya. Oke, untuk tahap ini kita buka folder project kita. Di sini saya buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, setelah kita masuk ke folder project kita buka yang namanya terminal. Kita klik terminal pada bagian ini, kemudian masuk ke new terminal, kemudian kita ketikkan perintah git ini. Fungsi dari perintah ini adalah untuk membuat sebuah folder baru atau melakukan inisialisasi git. Nah, dimana ketika saat kita melakukan inisialisasi git, nanti ada sebuah folder baru yang namanya .git, yang dimana di folder itu nanti disimpan semua perubahan-perubahan yang kita lakukan pada kode atau program pada project kita. Sebagai contoh di sini, sebelum kita membuat git init belum ada folder dengan nama .git, maka kita bisa jalankan langsung perintahnya. Kita klik git init, kita langsung inisialisasi gitnya, kita enter, maka pada bagian kiri ini nanti semua file-file project kita akan seperti ini tampilannya. Kemudian untuk selanjutnya,
untuk mengecek apakah proses inisialisasi gitnya berhasil, kita bisa melakukan dua cara. Untuk cara yang pertama itu kita klik perintah git status. Di git status ini kita bisa lihat apakah kita sudah berhasil melakukan inisialisasi gitnya. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa langsung lihat saja di folder project kita. Di sini kita sudah bisa lihat bahwa ada folder baru yang namanya .git. Jadi untuk memunculkan folder tersebut, kita masuk ke view, kemudian show, kemudian kita aktifkan hidden itemnya agar si folder .git-nya muncul, karena folder .git ini itu bersifat bersifat hidden atau tersembunyi. Maka kita harus aktifkan dulu untuk filter agar file-file atau folder yang tersembunyi itu tampil. Jika sudah seperti ini, ada folder .git, maka kita telah berhasil melakukan inisialisasi project. Maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Setelah kita berhasil melakukan install gitnya dan kita telah berhasil melakukan inisialisasi gitnya, maka kita telah berhasil pada bagian working directory ini. Sekarang kita akan melakukan file-file yang sudah kita ubah pada working directory ini, kita pindahkan ke staging area, yang dimana di staging area ini nanti kita akan kita commit ke local repository kita. Di sini kita akan menjalankan perintah git add untuk memasukkan file-file dari working directory ke bagian staging area. Kita masuk ke project kita. Di sini kita coba clear dulu. Kita clear agar tampilannya bersih. Sekarang kita mau pindahkan dari bagian working directory ke staging area. Kita klik git add, kemudian kita kasih titik atau dot agar semua file-file yang ada di sini itu pindah semua ke yang namanya itu staging area. Kita klik git add, kita enter, maka semua akan berubah menjadi seperti ini, yang dari semulanya U menjadi A. Oke, kita bisa cek apakah perpindahan dari working directory ke staging area kita berhasil menggunakan perintah git status. Maka setelah kita menjalankan perintah git status, maka sistem akan menampilkan file-file yang berubah atau file-file yang kita pindahkan ke si staging area. Berikut file-file yang kita lakukan perubahan atau buat. Kemudian kita akan lanjut nanti ke tahap selanjutnya, yaitu perpindahan dari staging area ke local repository, yaitu dengan menggunakan commit. Jadi jika tampilan teman-teman sudah seperti ini, maka semua file yang dari working directory sudah berhasil dipindahkan ke yang namanya staging area. Maka kita tinggal satu langkah lagi untuk melakukan tahapan lagi untuk ke local repository-nya. Jadi jika teman-teman sudah seperti ini, maka sudah berhasil. Baiklah, sebelum kita masuk ke commit, kita perlu melakukan konfigurasi identitas kita, di mana fungsi dari konfigurasi identitas ini kita memberikan informasi dari identitas diri kita kepada si Git bahwa kita ini siapa, atau kita melakukan set username atau email kita ke si Git-nya. Untuk melakukan konfigurasi identitas, kita masukkan perintah berikut git, kemudian config, kemudian min lokal. Kemudian di sini saya ingin memasukkan set username saya itu ido24. Maka saya enter. Maka nanti username saya itu ido24. Kemudian saya ingin masukkan untuk email saya git config min lokal, kemudian saya ingin masukkan user email.
Saya masukkan email saya ido24si@mahasiswa.pcr.ac.id. Saya tutup pakai tanda kurung, kemudian saya enter. Jadi di sini username saya itu namanya ido24 dan email saya yang saya masukkan di sini itu ido24si@mahasiswa.pcr.ac.id. Untuk melihat bahwa kita sudah berhasil melakukan set untuk username dan email, kita bisa menggunakan perintah berikut, yaitu git config admin list. Maka kita bisa lihat di sini bahwa username dari username-nya itu ido24 dan emailnya itu ido24si@mahasiswa.pcr.ac.id. Jadi nanti pada saat kita melakukan commit, si git nanti sudah bisa menentukan bahwa si username dengan seseorang dengan username ini melakukan perubahan pada file ini. Jadi contohnya seperti itu. Oke, setelah kita berhasil pada konfigurasi identitas, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu proses commit. Oke, sebelum kita melakukan commit, kita perlu tahu apa saja file-file yang ingin kita pindahkan dari staging area ke local repository kita. Jadi untuk mengecek apa saja sekarang file yang ada di namanya staging area, kita bisa lihat di menggunakan git status. Jadi ketika kita sudah melakukan perintah git status, berikut nama-nama file yang akan kita lakukan proses simpan atau pindahkan ke local repository kita. Jadi untuk melakukan commit itu kita clear dulu biar langsung nampak rapi. Kita clear. Oke, sekarang sudah lebih jelas. Saya perbesar. Sini saya akan melakukan commit. Sini kita klik seperti ini saja, git. Kita klik di sini git commit min m. Kemudian kita masukkan pesan commit kita. Sini saya ingin membuat ini adalah commit pertama saya. Baru kita klik enter. Maka proses commit telah berhasil. Dan pada bagian ini tidak ada lagi tanda A dan U. Maka kita telah berhasil memindahkan dari staging area ke local repository. Maka sekarang semua data-data yang di staging area sudah berada di local repository, dan kita telah berhasil melakukan melakukan serta menyimpan riwayat lengkap dari perubahan yang kita lakukan. Oke, maka kita telah berhasil melakukan commit. Untuk kita mengetahui riwayat dari commit yang telah kita lakukan, kita bisa mengetikkan perintah berikut, yaitu git log. Jika kita menggunakan ada berdua cara, yaitu menggunakan git log kemudian git log min one line. Namun perbedaannya itu hanya di git log, ketika hanya git log itu informasi yang diberikan tentang commit itu banyak, sedangkan jika git log min one line itu informasi yang diberikan itu sedikit. Kita coba satu-satu. Dari git log sendiri kita coba enter. Maka di sini sudah diberitahu bahwa saya melakukan commit di tanggal sekian, dan yang melakukan commit itu username-nya ini ido24 yang sudah kita buat tadi, kemudian emailnya ini. Maka di sini nampak jelas bahwa si git ini telah berhasil menyimpan riwayat dari kode-kode atau program yang telah kita buang dengan menggunakan fitur commit. Oke, sekarang kita coba. Ini adalah komen dari si commit kita tadi.
Karena tadi kan ketika di sini saya membuat pesan komitnya itu ini adalah komit pertama saya, maka di sini tampil pesan dari si komit kita. Sekarang saya ingin mencoba menampilkan riwayatnya itu menggunakan git log min one line. Maka dia hanya memberikan seperti ini saja, tidak rinci seperti ini. Di sini Pak, jika kita menggunakan git log, maka dia akan memberitahukan tentang tanggal perubahan, siapa yang berubah, kemudian ID-nya. Namun jika di git log min one line, dia hanya menunjukkan ID, kemudian kita ini sekarang di mana? Kita sekarang di master, kemudian pesan komitnya apa? Itu perbedaan dari git log dengan git log min one line. Oke. Baik, di sini saya akan ingin mencoba fitur dari git checkout yang dimana di git checkout itu kita bisa melihat file-file atau commit yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, saya melakukan perubahan pada sebuah file, dimana file ini saya akan commit lagi ke local repository, yang dimana saya membuat commit baru. Sebagai contoh, saya buat dia itu commit 2, yang dimana saya ingin melihat file ini sebelum saya ubah pada commit kedua ini. Saya bisa lihat menggunakan yang namanya git checkout, atau kita bisa melihat commit sebelumnya. Untuk melihat dan menjalankan git checkout itu, di sini saya akan coba rubah dulu satu file. Ini saya akan rubah pada bagian view. Kita akan ubah di portofolio ini, saya ganti ide siregar, saya ganti perubahan sedikit, maka dia nanti ada M yang artinya modify. Kemudian di sini saya masukkan si yang saya ubah ini ke yang namanya itu ke staging area. Sekarang kan ketika kita mengubah di file kita ini sesuatu, atau di project kita ini sesuatu, kita itu masih berada di working directory. Sekarang saya ingin melakukan proses pemindahan file yang saya ubah tadi itu ke local repository. Tentu langkah-langkahnya itu dari working directory terlebih dahulu, kemudian ke staging area, kemudian ke local repository. Oke, setelah saya melakukan perubahan pada file pada portfolio.blade.php ini, saya akan kirimkan dia ke git. Saya enter, maka file yang saya ubah tadi sudah berada di staging area. Yang semula saya di sini, saya pindahkan dia ke staging area. Saya bisa cek git status. Maka di git status ini kita bisa lihat bahwa saya melakukan perubahan di halaman view pada file portfolio.blade.php. Oke, saya ini file ini saya akan lakukan commit. Di sini saya menggunakan git commit m. Sini namanya saya buat perubahan contoh git checkout. Sebelum saya melakukan commit ini, saya mau jelaskan terlebih dahulu. Tadi kan di file portfolio ini saya buat nama portfolio itu sini. Oke, di sini tadi itu yang semulanya Ido Reval Siregar saya ubah jadi Ido Siregar, maka dia akan modify. Kita coba lihat ya. Kita coba commit perubahan kita yang barusan itu, kita enter, maka berhasil.
kita coba cek dulu git status apakah masih ada file yang belum pindah ke local repository. Kita coba cek git status. Di sini tidak ada lagi. Kita coba clean dulu agar tampilannya bersih. Sekarang saya mau kembali ke clean. Nah, maka tampilannya akan bersih. Maka di sini saya ingin ini kan sudah versi yang terbaru. Di sini versi yang terbaru itu portfolio.blade.php. Pada heading ini itu video Siregar. Ternyata ada suatu hal yang saya buat. Saya ingin kembali ke commit sebelumnya. Saya bisa saja dengan cara membuat git check out. Maka nanti kita akan pindah ke sebelumnya. Kita buat dulu git log. Sini kita akan copy ID dari commitnya. Kita masuk menggunakan ini saja, ID git log min 1. Oke. Tadi commit yang pertama itu ini merupakan commit kita yang pertama. Itu kita tadi kan memasukkan semua file yang ada di project kita ke si local repository kita. Sekarang saya ingin mengembalikan yang terbaru ini menjadi kembali ke yang lama dengan cara saya copy commit sebelumnya, yaitu commit yang pertama. Saya copy, saya Ctrl C, kemudian sini saya git check out, kemudian saya masukkan ID nya. Maka sekarang di file portfolio.blade itu kembali lagi menjadi ide Reval Siregar. Kita bisa cek lagi di sini git log 1 min 1 file. Maka di sini dijelaskan bahwa kita sekarang berada di commit yang pertama yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk bukti lebih jelasnya di sini di file ini kembali lagi menjadi video Reval Siregar. Kita bisa pindah juga lagi ke commit yang sudah kita buat yang kedua, dimana kita copy dulu yang tadi yang kedua, baru kita di sini pindah ke commit yang keduanya tadi. Kita coba git, kemudian check out, kita masukkan ID yang kedua. Maka file portfolio.blade ini akan berubah lagi ke hasil yang kedua pada local repository kita. Jadi itu adalah fungsi dari yang namanya git checkout. Ibaratnya kita itu bisa berpindah-pindah commit. Misalnya ada file yang mau kita lihat di commit sebelumnya, kita bisa menggunakan fitur git checkout ini, yang dimana untuk menggunakan git checkout ini kita bisa mengambil ID yaitu di sini git log. Kita sini saya git log min 1 file. Kita tinggal ambil ID-nya di sini saja. Ini ID commit yang kedua, ini ID commit yang pertama. Jadi jika teman-teman punya file penting di commit yang pertama dan mau melihatnya, teman-teman bisa menggunakan fitur git checkout ini dengan cara hanya menyalin link, kemudian tulis git check out, kemudian masukkan ID commit yang ingin teman-teman masuki atau kembali. Mungkin sekian penjelasan dari git. Kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik teman-teman, sini saya akan menjelaskan tentang proses passing data dari root controller ke view, yang dimana pada kesempatan ini nanti kita akan melakukan passing data menggunakan keterlibatan dari sebuah controller, yang dimana controller nanti akan menyimpan data kemudian melakukan passing ke view-nya. Oke, langsung saja kita buka project kita.
Sini saya sudah buat untuk halaman view, controller, dan saya sudah konfigurasi di halaman rootnya. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana alurnya saja. Jadi untuk yang pertama itu kita buat terlebih dahulu file controllernya. Jadi untuk file controller itu kita bisa membuat menggunakan terminal. Untuk membuatnya kita bisa buat seperti ini, php artisan make di dua, baru kita masukkan controller, kemudian kita masukkan nama controller kita, contohnya pembangunan controller. Kemudian kita buat seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang belum membuat controllernya, teman-teman bisa menggunakan perintah berikut untuk membuat file dari controllernya. Fungsi dari min resource itu nanti controllernya itu langsung memiliki fungsi-fungsi seperti index, create, store, dan show. Berbeda jika kita tidak menggunakan resource, nanti hasil dari controller yang dibuat itu kosong, tidak ada fungsi-fungsi utama seperti index, create, store, dan lain-lain. Jadi karena saya sudah buat di sini controllernya, saya tidak perlu lagi menjalankan perintah tersebut. Oke. Setelah teman-teman membuat controllernya, di sini saya mengisi sebuah function dari function index, yang dimana di function index ini saya membuatkan sebuah variabel, yang dimana variabel ini berisi data-data yang akan kita lakukan passing ke view. Jadi untuk logikanya itu bagaimana caranya? Pertama, ada sebuah variabel yang dimana variabel ini mengisi data-data seperti berikut. Contoh mulai dari ini data pertama, data kedua, data ketiga. Jadi nanti di dalam variabel ini terdapat data-data ini. Jadi dari controller ke view kita lakukan return view, dimana sini kita melakukan return view ke view dengan nama pembangunan, kemudian variabelnya kita kirimkan ke view. Setiap kali ada pemanggilan index, maka ada pengiriman atau ada passing data dari si controllernya. Jadi di sebelah sini saya buka untuk halaman view-nya. Jadi ini contoh halaman view-nya. Sini saya menggunakan beberapa styling, yaitu menggunakan CSS. Sini saya membuat seperti ini. Jadi setiap kali kita menjalankan fungsi index maka nanti di halaman view akan ditangkap isi dari si projectnya. Namun untuk sebelum ke sini kita perlu melakukan setting di halaman root kita, dimana di halaman root itu kita harus membuatkan root get. Ketika kita memanggil pembangunan ini, maka function index pada pembangunan controller akan dijalankan. Jadi itu contohnya seperti ini. Ini adalah controller kita, ini root kita. Jadi ketika kita memanggil di URL dengan nama pembangunan, maka nanti si root akan mengeksekusi isi dari file controller kita ini, kemudian dia memanggil si index. Makanya di sini saya buat nama controllernya, kemudian apa function yang dipanggil. Untuk membuat root seperti ini kita tidak boleh lupa untuk menambahkan controllernya di file root kita dengan cara kita klik kanan di nama controllernya, kita klik kanan, kita klik import class. Jadi nanti sudah ada tampilan seperti ini, use http controllers, pembangunan controller. Nanti dia agar si root kita bisa mengakses si controller kita. Jadi setiap kita memanggil pembangunan, maka si root akan mengeksekusi halaman view pembangunan controller dan menjalankan function index, di mana function index ini berisikan data seperti berikut yang dipassing ke si view-nya. Jadi ketika di view kita tangkap data yang dikirimkan ini dengan nama projects,
kita tampilkan di view dengan cara ini kan, karena data dari si variabel project ini itu 3, jadi kita harus menggunakan add for each untuk menampilkannya. Jadi nanti dia tampilkan satu yang data pertama dulu, kemudian dia akan menampilkan data yang kedua, kemudian untuk data yang ketiga. Kita tidak perlu membuat variabel banyak, cukup buat seperti ini saja, cukup satu variabel yang menampung ini semua. Jadi ketika kita di halaman view membuat add for each, maka si add project yang dikirimkan ini kita buat penamaan baru dengan nama add project. Kemudian di halaman ini kita bisa tampilkan isi-isi dari data berikut. Contohnya saya ingin menampilkan data desa. Jadi sebelumnya itu data-data ini disimpan di sini, di desa, project, status, lama hari. Jadi nanti isi datanya disimpan ke sini semua, di desa, di nama-nama variabel. Di pada review kita tinggal manggil, misalnya ini kita panggil variabel yang sudah ada di view kita, yaitu project. Kemudian kita panggil fieldnya, kita panggil nama yang mau kita tampilkan. Contoh, kita ingin menampilkan nama desanya, Desa Maju Jaya. Jadi kita hanya perlu memanggil desa ini saja di halaman view. Jadi desa, project, desa. Maka nanti yang keluar itu desa, titik 2, Desa Maju Jaya gitu. Desa pertama dia ngeprint ini dulu, kemudian setelah titik 2 ini dia akan menampilkan ini karena kita memanggil desa di sini. Begitu juga dengan yang lain seperti timeline. Nanti di sini ada durasi titik 2, dia memanggil data si yang disimpan di lama hari. Jadi nanti dia manggil yang ini. Jadi nanti 30, berarti di sini durasi titik 2 30 hari gitu. Jadi kemudian untuk yang status juga seperti itu. Jadi nanti ketika dia memanggil status di sini, maka data yang dengan nama status di sini akan ditampilkan. Jadi dia itu status titik 2 dalam pengerjaan. Kemudian dia akan melakukan looping sebanyak data yang ada di variabel add project kita ini, project. Oke, jadi kita bisa lihat halaman view-nya terlebih dahulu. Untuk halaman view-nya seperti ini, di mana kita bisa lihat sini semua hal yang di halaman view ini adalah hasil passing dari si controllernya. Kita bisa lihat di sini Desa Maju Jaya, di sini Desa Maju Jaya, kemudian Desa Sejahtera, di sini Desa Sejahtera, kemudian Desa Makmur. Jadi karena dia melakukan looping, dia akan langsung membuat 3 card atau 3 data, karena di sini kita menggunakan looping. Jadi dia untuk tahap yang pertama dia nge-looping dulu. Untuk yang pertama kalinya dia menampilkan desa dengan nama Desa Maju Jaya ini. Kemudian dia menampilkan durasi. Di sini durasi dia memanggil lama hari, dipanggil dari sini lama hari, maka tampil durasi titik 2 30 hari. Kemudian di sini di halaman view kita buat kode program untuk memanggil status. Dia memanggil status di sini, maka status yang ada di sini akan dikirimkan ke view. Jadi di sini kan statusnya dalam pengerjaan, maka di sini statusnya pengerjaan. Kemudian nanti setelah ini semua selesai, dia akan melakukan looping lagi ke atas sampai banyak data dari si controller kita sudah tampil ke halaman view kita. Jadi seperti itu untuk bagaimana alur dari passing data dari root, controller, dan view. Jadi ini adalah tampilan view untuk penugasan pada pertemuan ketiga ini, yang dimana data-data yang ditampilkan di halaman view ini adalah data-data yang dikirimkan oleh si controller kita dengan cara hanya memanggil pada halaman URL itu memanggil pembangunan. Ketika kita memanggil pembangunan di URL, maka
sistem akan memanggil fungsi indeks dari sebuah controller kita, di mana di controller kita tadi sudah ada data-data, di mana data-data tersebut dikirimkan ke halaman view. Jadilah halaman view seperti ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai version control system, seperti bagaimana penggunaannya, bagaimana konsepnya, kemudian bagaimana alur dari passing data, mulai dari root, controller, kemudian ke view. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.